Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ade Mubarok selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan tidak lupa yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang sistem informasi penjualan pada PT Sumber Alparia Trijaya Tbk atau yang sering kita kenal dengan Alfamart. Perkenalkan, saya Rike Puspita selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yang dimana kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu ada Anissa Nopeliana, ada Aulia Apriliani Paujiah, ada Randi Subagja, ada saya sendiri Rike Puspita, dan juga ada Susi Susilawati. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Anissa Nopeliana. Kepada Anissa Nopeliana, waktu dan media saya persilahkan. Baik, yang pertama di sini ada pengertian sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem. Dari Robert J. Murdick menyatakan bahwa sistem dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Lalu yang kedua yaitu informasi. Dari Robert J. Murdick menyatakan bahwa informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah, atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informatif atau kesimpulan, argumentasi, atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, manajemen. Dr. Andes Hamalayu SP Hasibuan menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu yang keempat, sistem informasi manajemen. Dari Robert J. Murdick menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu kelompok orang, seperangkat pedoman dan petunjuk, peralatan pengolah data atau seperangkat elemen memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau mengoperasikan data dan barang untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan atau mencari tujuan bersama dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan paling efisien atau menghasilkan informasi menurut waktu rujukan. Sedangkan menurut M. C. Lord, sistem informasi manajemen yaitu sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada menunjang kegiatan bisnis operasional. Lalu yang kedua menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen. Yang pertama ada sistem informasi untuk pengambilan operasional. Yang kedua sistem informasi untuk perencanaan strategis. Lalu yang ketiga sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Selanjutnya yaitu kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen pada perusahaan. Yang pertama ada meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Lalu yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Dan yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Lalu yang terakhir yaitu memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada hasil analisis sistem informasi pada PT Alfamart yang akan dijelaskan oleh Susi Susilawati. Kepadanya waktu dan media saya persilahkan. Sejarah perusahaan. Awalnya PT Sumber Alparia Trijaya yang didirikan di tahun 1889, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1889 ini, dimiliki oleh perusahaan rokok HM Sempurna yang pernah tercatat memiliki 70% sahamnya.
bisnis utamanya pun bukan minimarket seperti saat ini, melainkan distribusi produk-produk rokok sempurna. Dalam perkembangannya, perusahaan ini juga memiliki anak usaha seperti PT Alfa Retalindo yang mengelola bisnis swalayan bernama Alfa Supermarket. Gerai Alfa Minimart secara perdana dibuka di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten. Setelah 4 tahun beroperasi, barulah Alfa Minimart secara resmi berganti nama menjadi Alfamart. Alfamart memiliki 10.666 jaringan minimarket yang terdiri dari minimarket milik sendiri sebanyak 7.596 unit dan minimarket bentuk kerjasama waralaba sebanyak 3.070. Semua gerai tersebut tersebar di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Visi dan misi Alfamart. Visi Alfamart yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Misi Alfamart yaitu yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Yang keempat, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi dari PT Alfamart, di mana di posisi teratas itu ada Board of Commissionaries, lalu juga ada Audit Committee, lalu di bawahnya lagi tuh jadi Board of Commissionersnya itu ada di bawahnya itu ada Board of Director, selalu ada Corporate Audit, ada Corporate Legal, dan Board of Director ini tuh meliputi beberapa divisi di bawahnya, ada Operation, ada Marketing dan Business Development, ada Marketing, ada Property Development, ada IT, ada Finance, ada Human Capital, ada Franchise, dan juga ada Corporate Affairs atau Corporate Akhir. Nah, selanjutnya ada prosedur sistem berjalan pada PT Alfamart. Di prosedur ini tuh ada karakteristik sistem yang digunakan gitu. Nah, karakteristik apa saja sih? Yang pertama itu ada komponen. Komponen pada karakteristik pada PT Alfamart ini meliputi konsumen atau pembeli, store crew atau kasir, ada manajer, ada tukang parkir jika ada gitu kan. Lalu ada area, ada perangkat keras yang meliputi scanner, printer, CCTV, komputer dan lain-lain. Lalu ada perangkat lunak visual basic, database barang-barang, dan juga jaringan komputer serta komunikasi data internet. Nah, lalu yang kedua itu ada lingkungan luar atau environment, di mana lingkungan luar ini meliputi pemasok atau supplier, lalu juga bekerja sama dengan Bank BNI, bekerja sama juga dengan Bank BCA, Bank Mandiri, Citylink Indonesia, PT KAI, lalu dengan PLN, Telkom, Spedi, Flexi, Telkom Fiction, lalu itu semua tuh bekerja sama dalam pembayaran, entah itu tagihan, entah pembayaran dengan menggunakan kartu debit dan semacamnya. Nah, lalu yang ketiga itu ada batasan atau boundary. Batasan ini tuh meliputi yang pertama ditinjau dari pembayaran tunai dan non tunai, lalu yang kedua ditinjau dari status pembeli, apakah ia member Alfamart atau bukan begitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah jalinan atau interface, yang dimana jalinan pada PT Alfamart ini tuh meliputi pembeli dengan barang, pembeli dengan store crew atau kasir, lalu pembeli dengan administrasi, lalu juga ada pembeli dengan store crew kembali, lalu ada store crew dengan pembeli, serta store crew dengan asisten chef of store gitu. Selanjutnya dari karakteristik sistem yang digunakan di Alfamart yaitu masukan atau input. Masukan atau input di PT Alfamart antara lain kode produk, kartu member Alfamart, dan alat pembayaran non tunai. Selanjutnya ada proses.
Proses dimulai dari pembeli memilih barang, lalu sesudah memilih barang, pembeli menuju ke kasir untuk menginputkan data serta harga dari barang yang ingin dibeli. Kemudian kasir akan menghitung besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli. Setelah keluar jumlah yang harus dibayarkan, pembeli akan membayarkan barang sesuai dengan harga yang tertera pada layar, baik secara tunai maupun non-tunai. Dan stuk pembayaran akan keluar setelah pembeli melakukan pembayaran. Selanjutnya ada keluaran atau output. Keluaran atau output di Alfamart antara lain struk, faktur BKL atau barang kirim langsung yang dikeluarkan untuk supplier barang, dan laporan perhitungan barang. Selanjutnya ada sasaran atau tujuan. Diharapkan sistem penjualan di Alfamart agar lebih baik lagi ke depannya dengan menggunakan teknologi, metode, dan sistem yang lebih baik agar lebih cepat, lebih efisien, dan lebih dinamis dalam penjualannya. Selanjutnya ada toolbox sistem informasi manajemen di Alfamart. Yang pertama ada blok input. Blok input di Alfamart sendiri terdiri dari scanner. Yang kedua ada output yang terdiri dari monitor, printer, struk, dan timbangan digital. Yang ketiga ada blok model, yaitu file transfer. Yang keempat ada blok teknologi, yaitu internet. Yang kelima ada blok database, yaitu MySQL. Yang terakhir ada blok kontrol. Blok kontrol di Alfamart antara lain CCTV, tabung pemadam kebakaran, alarm toko, pengaman, dan password PAVA setiap sistemnya. Oke, selanjutnya yaitu cek permasalahan yang dihadapi oleh PT Alfamart. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing dengan perusahaan waralaba lainnya. Yang kedua yaitu gangguan jaringan pada saat pembayaran. Yang ketiga yaitu terlambatnya pengiriman barang dari supplier, sedangkan stok barang di toko itu sudah habis. Dan yang keempat yaitu tidak banyak customer yang tahu tentang barang yang promosi. Yang terakhir yaitu kurangnya sumber daya manusia atau karyawan yang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan ke pelanggan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam mengambil keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Baik, acara selanjutnya adalah sesi penutup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan juga sikap, dan tidak lupa kami kelompok 3 menghaturkan rasa terima kasih kepada Bapak Ade Mubarok yang telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan hasil diskusi kami, dan juga tidak lupa kami berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memperhatikan pemaparan dari hasil diskusi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.